Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini hari Senin 2 November 2020 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak, materi tentang cerita Masyitoh yang tabah dan sabar. Untuk pengertian tabah dan sabar adalah sikap menahan diri dari keluh kesah. Orang yang bersikap tabah dan sabar jika mendapat musibah atau ujian, tabah dan sabar merupakan sikap terpuji. Nah, tabah dan sabar itu bukan berarti menyerah tanpa melakukan usaha apapun, tetapi menerima keadaan yang dialami dan tetap berusaha. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menghadapi cobaan. Yang kedua, sabar terhadap godaan hawa nafsu atau maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menjalani dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita memasuki ke inti materi hari ini, yaitu kisah ketabahan dan kesabaran Masyitoh. Diperhatikan ya nak, disimak dengan baik-baik. Masyitoh adalah seorang wanita yang bekerja di keluarga Fir'aun yang menjadi menyisir rambut. Fir'aun adalah seorang raja yang berkuasa di wilayah Mesir. Ketika itu, karena kekuasaan Fir'aun menjadi lupa diri. Ia menjadi raja yang angkuh, sombong, dan sangat kejam terhadap rakyatnya. Meskipun tinggal di lingkungan istana raja yang menganggap dirinya Tuhan, Masyitoh dan suaminya yang bernama Hazakil serta anak-anaknya tetap beriman kepada Allah. Iman mereka yang disembunyikan dalam hati, sebab jika Fir'aun mengetahuinya akan membahayakan keselamatan Masyitoh dan keluarganya. Pada suatu hari, ketika Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisir yang digunakan itu terjatuh. Masyitoh terkejut sambil menyebut dengan nama Allah, binasalah Fir'aun. Ucapan Masyitoh tersebut terdengar oleh putri Fir'aun. Siapa Allah itu? Tanya putri Fir'aun. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, jawab Masyitoh. Apakah ada Tuhan selain ayahku? Tanya putri Fir'aun. Tuhan itu hanya Allah yang patut disembah, jawab Masyitoh. Jangan sebut nama itu lagi, kata putri Fir'aun. Tidak, saya tetap menyebut nama Allah, karena Dia Tuhan saya dan Tuhan ayahmu juga, kata Masyitoh. Putri Fir'aun sangat tersinggung, kemudian mengancam Masyitoh. Awas, aku akan aduhkan kepada ayahku. Silahkan, saya tidak takut, jawab Masyitoh.
dengan tenang dan tegas. Rupanya, putri Fir'aun benar-benar mengadukan hal itu kepada ayahnya. Selanjutnya, Fir'aun marah mendengar pengaduan putrinya itu. Masito pun dipanggil menghadap Fir'aun. "Betulkah kamu menyebutkan nama Tuhan selain aku?" tanya Fir'aun. "Betul," jawab Masito. "Siapa Tuhanmu itu?" tanya Fir'aun. "Tuhanku adalah Allah," jawab Masito dengan tegas. Mendengar jawaban Masito, Fir'aun bertambah marah. "Kalau kamu masih ingin hidup, jangan sebut lagi nama Tuhan Allah itu." Masito diam saja. Karena Masito diam saja, Fir'aun membentak lagi sambil mengancam. "Kalau kamu tidak mencabut kata-katamu itu, aku akan masukkan kamu dan anak-anakmu ke dalam air yang mendidih," kata Fir'aun. Masito tidak gentar sedikit pun terhadap ucapan Fir'aun. Dengan tenang ia menjawab, "Saya tidak takut kepada siapapun. Saya hanya takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada Tuhan selain Allah." "Cukup," bentak Fir'aun. Fir'aun sangat marah. Kemudian ia menyuruh pembantunya untuk menyiapkan kuali besar yang terbuat dari kuningan. Kuali itu diisi air lalu dimasak hingga mendidih. Setelah itu, Fir'aun memerintahkan agar anak-anak Masito dimasukkan ke dalam kuali. Sebelum Masito dan anak-anak dimasukkan, Masito meminta tulang-tulangnya dan tulang anak-anaknya dikuburkan jadi satu di dalam peti. Permintaan itu dikabulkan oleh Fir'aun. Kemudian satu persatu anak Masito dilemparkan ke dalam air yang mendidih. Kini tinggal anaknya yang masih bayi. Masito sangat kasihan terhadap anaknya yang masih menyusui. Dia terlihat ragu-ragu melihat hal itu. Fir'aun memberi tawaran, "Jika kamu sayang kepada bayimu, kamu dan bayimu akan diselamatkan asal kamu mau melupakan Tuhanmu." Nah, selanjutnya pada saat itu keajaiban terjadi atas kehendak Allah. Bayi yang sedang digendong Masito berbicara, "Bersabarlah wahai ibuku, janganlah ibu merasa ragu. Sesungguhnya Allah bersama kita." Mendengar ucapan bayinya, hati Masito bertambah yakin bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Akhirnya, dengan wajah yang berseri-seri sambil mengucapkan, "Bismillah, tawakkaltu 'alallah, Allahu Akbar," Masito beserta bayinya terjun ke dalam air yang mendidih tanpa mengeluarkan jeritan dari mulutnya. Dengan kekuasaan Allah, tiba-tiba terciumlah bau wangi yang harum semerbak dari kuali. Selanjutnya yang terakhir, pelajaran yang dapat diambil dari keteladanan Masito, yaitu yang pertama, contoh orang yang memiliki iman yang kuat, teguh pendirian terhadap keimanannya. Yang kedua, contoh orang yang sabar menghadapi ujian yang sangat berat. Yang ketiga,
contoh orang yang rela berkorban demi keimanannya dan keyakinannya. Nah, demikianlah kisah cerita Masyito. Semoga kita dapat mengambil ikhtibar dan mengikuti jejaknya hingga meninggal dalam keadaan iman yang teguh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat kepada keduanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.